Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang program Replit dan Scratch di tugas ketiga kondisi if, else, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Oke, langsung saja kondisional. Kondisional adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Konsep dasar if-else. Pada dasarnya, if-else dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau mengontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk menyalakan apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. Konsep dasar if-else. Oke, mari kita akan lebih lanjut. If-else adalah kata kunci yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional. Jika hasilnya benar, blok kode di bawah. Jika dijalankan, jika hasilnya false, blok kode di bawah jika dilewatkan. Else adalah kata kunci yang digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if else, tidak memiliki kondisi sendiri. Blok kode di bawah else hanya dijalankan jika kondisi if sebelumnya menghasilkan false. Elif yang merupakan singkatan dari else if digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if dengan elif. Kamu bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Jika kondisi if menghasilkan false, kondisi elif berikutnya akan diperiksa dan seterusnya. Namun saat kondisi elif menghasilkan true, blok kode yang sesuai akan dijalankan dan program melompati sisa pernyataan elif atau else. Jika ada sintaksis if else. Sintaksis if else dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode menggunakan struktur kondisional if else. Berikut penjelasannya. Oke, sengaja fungsi percabangannya. Percabangan if else dari program percabangan yang sederhana terlebih dahulu agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar, jika kondisi bernilai salah. Maka statement kondisi if tidak akan dieksekusi. Blok kode if pada Python seperti ini. Ini bisa kalian lihat. Ya, oke. Lanjut contoh penggunaan pada if pada Python seperti ini. Output dimasukin. Print selamat mendapatkan belanja 5%. Ini if itu if jika belanja kurang dari 50.000 atau lebih dari 50.000 misalnya. Sprint masukin diskon belanja misalnya 5/100, kan ini 5%, 5/100 bayar belanja kurangi diskon, sudah nanti keluar hasilnya seperti ini. Ini fungsi percobaan else if. Oke, contoh penggunaan else if. Ini else elif seperti ini. Hari ini Senin saya kuliah, hari ini Selasa. Oke, sebelum if else sebelum bla bla bla. Oke, contoh penggunaan if else. Flowchart adalah diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah keputusan dan alur dari suatu proses atau prosedur. Fungsinya, visualisasi proses, mempermudah pemahaman, membantu identifikasi masalah, alat komunikasi, merencanakan dan menganalisis. Contohnya seperti ini. Dari sini start, tidak ada plan, ada ini atau route. Nah, di sini ketemu di sini, ini follow route.
bisa no, nanti balik lagi, bisa no, bisa yes. Jadi kayak apa sih? Percabangan gitu loh. Nah, seperti ini. Simbol-simbolnya bisa kalian hafalkan sendiri. Oke, langsung aja kita ke apa? Ke projectnya. Dari scratch dulu. Saya akan menjelaskan tentang apa sih di sini? Di mana kita menyetir mobil gitu ya misalnya. Nih. Nah, mulai dari tanda ini di sini, yang ini. Oke, sini kalian masukin when. Ini harus wajib ada karena kalau tidak ada program itu tidak bisa jalan kan di sini. Nih. Nah, lalu kalian bertanya S bertanya. Ini ada di sensing nih di sini. Kalian masukin tes. Terus kalian tulis misalnya, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, France. Ini kayak opsinya. Kalian bebas mau negara mana aja itu bebas. Nah, setelah itu kalian tanya South Africa, Meksiko, India atau France. Nah, kalian set nih di sini nih variabel set country. Ini ansornya jawabannya di sini. Jadi ansor kan nanti kan tergantung jawabannya, jawaban kalian. Maka kalian tulis masukin ansornya ini kayak ini. Maaf, sorry, sorry. Nah, yang ini kalian makan masukin ke sini gitu guys. Nah, terus kalian X lagi yang tadi, how old are you? Berapa umurmu? Dan tunggu. Nah, nih kalian yang ini nih. Set, kalian tunggu. Mesti kan kalau habis pertanyaan kan kayak ada set, ada saat jedanya gitu kan. Nah, and wait. Terus yang ini set user underscore age. Ini user apa yang kita akan bertanyakan gitu kan. Nah, terus answer. Nah, ini if. Kan tadi ada satu, dua, tiga, empat negara ya kan. Nah, kalian masukin satu-satu. If, if else, else, if else gitu kayak ada apa sih tumpuk-tumpuk gitu loh guys. Nah, misal dari South Africa dulu. Nah, South Africa user age, misalnya South Africa kalian mau ubah umurnya terserah kalian. Misalnya dari lebih dari 16 sudah bisa nyetir, oke apa 15 tapi 15 nggak boleh guys. Paling minimal tuh ya 17, 16 lah, 17, 18 dan ke atas. Nah, ini say you can drive, say you can drive. Nah, ini user age kan ini tadi yang ini nih. Ini jawaban yang ini tadi. Misalnya ya kita ya coba ya. Kita jawab South Africa. South Africa. Ada terus mulai dulu guys. Sorry guys. Dulu kita mulai. South Africa. Enter. Nah, how old are you? Berapa umurmu? Kalian mau jawab misalnya. Gak bisa guys. South Africa. Dan how old are you? Misalnya kan jadi kan kalau 16. Nah, nggak bisa, dia bisa berarti guys. Kan kalau 16 nggak bisa kan ini di sini. Yang ini user age apa kurang dari 16 nggak bisa guys. Minimal 17. Coba kita lagi tulis 17. Tuh, kamu bisa menyetir. Oke, lanjutnya. Nah, kalian bisa apa? Atur-atur lah di sini lah. Kalian tinggal ke kontrol, terus kalian if mana if. Nah, seperti ini. Kan banyak nih, ada if else. Nanti kalian tumpuk-tumpuk. Terus say. Itu di looks. Nah, say ini. Seperti ini guys. Misalnya, you can drive. Seperti ini. Nah, yang ini kan ada dua. Mana sih?
Nah, segini guys. Oke, terus sini. Nah, satu ini kalian masukin operator yang ini. Nah, seperti ini guys. Oke. Ya, jadi seperti itu aja. Simple aja guys. Gak usah apa ya, gak usah apa sih sebetulnya bahasanya itu. Gak usah terlalu formal gitu. Ini cukup mudah gitu. Jadi kalian tinggal dipahami aja ya kan. Ini gampang, misalnya kalian bisa coba-coba di sini. Ini banyak kalian nih. Kalian bisa bereksperimen gitu. Bisa kayak seperti ini. Bebas guys. Ini kan sama dengan bisa ini, bisa gini juga. Tuh, ini country yang ini tadi. Tuh, so, tuh, gampang ya guys ya. Terus ini ada kurang dari lebih dari tuh user age. Salah guys. Hmm, 16. Udah seperti itu aja guys. Kita sini. Nah, open drive. Nah, udah gini aja guys. Ini bisa, ini else tidak bisa kan, itu simple kan, sangat-sangat aduh gampang sekali ya kan. Segini tuh, segini simple ya guys ya, sama itu kalian tinggal ulang-ulangin aja. Ini if else, ini if jika ini, ah, if jika ini, say ini, seperti itu. Cukup mudah. Oke, sekarang yang replit. Nah, ini cukup, ini lebih mudah lagi guys daripada yang ini tadi kan. Ini harus bisa satu, nanti kita tinggal memahami input-input seperti ini. If else gitu gitu guys, gampang sekali guys. Coba ya, kita run dulu. hmm. Where do you want, error karena kita tidak menjawab, jadi kita harus menjawab. Ini kan ada South Africa, Mexico, India, France, sama kayak tadi ya kan. Coba kita tulis India. How old are you? 19. You can drive. Simple kan, sama kayak tadi bahasanya. Cuman kalau di sini if if else, ini print seperti ini ya guys ya. Jadi kita country dulu yang pertama. Nah, kalian masukin country, country negara, input, where do you want to drive, datanya. Terus ada gapnya guys, dan itu sudah tanda petik karena bertanya Afrika. Nah, sini juga ada gapnya lagi, terus baru tanda petik biar programnya tidak apa terlalu berdempetan ya gitu kan. Terus ada ini ya, tutup kurung. Terus user underscore age sama dengan int in buka kurung input. Kenapa in input? Kenapa langsung input? Karena di sini, nah ini yang apa namanya, eh itunya, umurnya biar tidak error. Kalau input langsung nanti nggak apa namanya, nggak jalan programnya guys. Jadi harus seperti ini. Nih, input. Nah, oke. Terus selanjutnya if
country South Africa. Ini yang South Africa yang tadi. If user is kurang dari 17, lebih dari 17, kamu bisa menyetir. Ini else you can drive. Tidak lebih dari 17. Terus Mexico. If user age lah apa lebih dari 18, you can drive. Kamu bisa menyetir. Elif user age 16 nih. Jadi bisa kayak Elif tuh kayak opsi lainnya jadi misalnya eh menjawabnya tuh jawab umurnya ini 16 gitu. Nah, di sini kita bisa tulis print you can drive with parental agreement. Nah, jadi kayak ada ininya gitu loh. Opsi lainnya gitu loh. Yang 16 ini kalian bisa ubah di sini misalnya 17 atau 15 atau 14 ya 14 belum boleh nyetir ya guys ya. Jangan. Jadi 16 15 aja. Nah, seperti ini. Jadi ada Alif tuh kayak opsinya yang lainnya gitu loh. Nah, 16 you can drive with parental agreement. 15 you can drive with parental supervision. Terus else print you can drive. Jika kurang dari 15, misalnya 14 dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu guys. Nah, ini India. Cukup simpel ya kan? Belajar seperti ini. Ini sama kayak tadi. Elif. Ini else. Nah, ini else. Print data is not available for this country. Oke. Jadi seperti itu aja. Belajar replit. Nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu repot. Cukup mudah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.